yang datang ke gue sih udah punya wisdom ya. Ya agak susah kalau dia kayak nggak ngerti Rama kan, gue nggak punya wisdom dalam hidup gue itu agak lebih susah lagi. Sebenarnya kalau aku pribadi nggak ada salahnya memberitahu dengan kondisi kita kepada orang lain sih. Tapi for some memilih untuk diam gitu kan. Hmm. Bener, menterapi diri sendiri. Karena emang dihadapkan kan dulu kan cuma empati ya, Li. Hmm. Ketika mendengar misalkan klien menghadapi misalnya ada proses kematian dari orang tua, kakek dan nenek, sahabat yang mereka rasakan dekat, ya kita empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan kita kedatangan tamu ekstra spesial, tamu dari jauh, dari Bali. Eh, Jauh-jauh dari Bali sampai sekarang udah hadir di Plaza 51 di Bintaro. Ada Rama Christian. Rama, apa kabar? Kabar baik kali. Terima kasih sudah mengundang hari ini di sini di Plaza 51. Thank you. Luar biasa. Ini nih, em, lo sebagai seorang terapis ya. Benar. Lo membantu banyak orang dalam konteks kesehatan mental, untuk emotional release, Ayam. em, menemani jiwa, walau Iya, bilang gitu ya. benar, 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 benar. Ini sesuatu yang gue share dulu sini Of kamera nih, course, seret please, gini. Nah, please go ahead. Rama di Bali, em, tetapi beberapa hari yang lalu tanpa sengaja kita bertemu di satu We tempat are, di Jakarta Selatan, we were, dan langsung apa kabar, kita udah kenal cukup lama ya. yes, we Dan are. kayaknya mumpung lu lagi di sini, kita harus Boleh. tarik ke podcast ini biar kita bisa serap ilmunya, Pleasure is always mine, dan Ali. insya Allah gue yakin akan bermanfaat buat semua yang nyimak ini, men. Amin, amin ya robbal alamin. So sekali lagi terima kasih banyak, Pleasure is always mine, Ali, sama-sama. dan gue mau langsung mulai dengan Boleh, pertanyaan silahkan. karena kita udah kenal cukup lama. Yes, we are. Nah, lu yang gue tahu awalnya kan bergeraknya bukan di area ini, walaupun Benar. lu ngasih training sebetulnya. Yes, benar, training. Lebih ke leadership, Yes, ke yes, arah yes. tapi tahu sekarang lu Di di dunia, dunia ya healing mental health. indeed, Boleh true. nggak cerita sedikit, kan? Jadi saya sebagai seorang trainer, jadi aku seorang trainer di salah satu perusahaan asuransi awalnya, Ali, yang mulainya dari product training, di mana product training ini ya kita ngenalin produk, terus semakin lama belajar tentang selling training, kemudian leadership training, dan akhirnya ada di titik di mana udah bosan, udah bisa ngajarin produk, udah bisa ngajarin selling, financial planning dan leadership gitu, apalagi nih gitu. Kemudian ada satu departemen soft skill training yang dulu kayak apaan sih gitu, sok keren gitu. Terus aku akhirnya mengambil yang namanya course NLP, Neuro Linguistic Programming di sana. Kemudian I fall in love with the technique dan akhirnya mengambil master practitioner-nya juga. Setelah it takes 6 months after the practitioner, dan ternyata panggilan itu tidak hanya di dunia training, dan ternyata membantu orang untuk menemukan dirinya sendiri, karena ketika kita dalam hidup ini ada naik dan turun. Ketika turun itu kan mereka tidak bersama, bisa jadi tidak bisa bersama pasangan, orang tua, kadang tuh harus dilewati sendirian. Ketika dilewati sendirian tuh ada emosi yang masih tertinggal di masa itu atau hari itu. Nah, ternyata dengan teknik NLP tadi, itu ada yang namanya timeline terapi, Ali, yang aku rasakan tuh ternyata bisa berguna sekali dengan banyak orang. Jadi semenjak 2019 sampai hari ini aku membantu teman-teman untuk timeline terapi. Dan juga ternyata panggilan itu tidak hanya dari timeline terapi, aku juga di Bali itu bisa membawa teman-teman nih yang ingin menyucikan diri, atau kita biasa menyebutnya melukat. Jadi yes, dari teman-teman yang dari Indonesia atau dari luar negeri, kalau misalkan mereka merasakan bahwa kok roh aku tuh nggak bersih ya gitu. Kalau di Jawa atau di Jakarta kan biasanya untuk yang Muslim kan melakukan yang namanya ruqyah, pembersihan gitu. Karena di Bali itu adalah air sebagai metodenya, ya berarti ada melukat yang ya ternyata awalnya aku juga tidak membantu di sana karena banyak orang yang sudah, tapi ternyata Pura Tirta Empul tuh membuka jalan untuk aku membawa klien dan juga banyak orang ke sana juga. Jadi ya I call it tadi teman jiwa ya, karena ini sebuah panggilan yang benar-benar yang ya to help people to feel themselves again and come home to
themselves again. Karena mengenal diri sendiri kan, I believe ketika kita turun ke bumi ini kan kita punya kontrak sama Tuhan kan, term and condition, dan kita wipe out. Kita lupa dari hari pertama lahir sampai hari ini, tapi tersaut ketika udah bisa menemukan siapa dirinya, purpose life-nya dia apa, it's very meaningful for me. Hmm. Mm-mm. Dan lu menjalani ini yang awalnya muncul dari ketertarikan, terus lu ternyata sangat merasa sangat align sama apa yang Yes, lu pelajari, betul. dan kemudian jadi merasa terpanggil. Benar, benar jadi panggilan. Jadi waktu itu ada di momen 2023 itu ada kegalauan nih, kan masih menjadi profesional hari itu. Hmm. Tapi ada di sisi lain tuh panggilan bahwa I wanna be full time anything that we call terapis, healer, dan ya sebagai muslim sholat istikharah dong. Hmm. Nanya, ya Allah apakah benar nih, apakah benar ini jalan yang saya akan ambil, karena saya akan memilih jalan di mana ini jauh berbeda dengan kehidupan dulu sebagai profesional. Terus Allah akhirnya mendatangkan big client, it's corporation, it's a group Hmm. session, dan itu di tempat yang aku manifest. Jadi kalau dulu Ali kita datang TED Talk itu di Ubud di Five Element, I was the sebagai apa sih, attendance. Lo bayangin kita sebagai attendance, dan I tell people this is merinding deep down in my heart, like gue one day I can talk in front of people di sini gitu. Dan Allah tuh langsung ngasih itu. Jadi kayak gue klien pertama gue dikasih Allah langsung gong gitu. Nggak dikasih yang small group dan apa namanya company. Ini enggak, kayak literally kayak Allah ngasih tuh di tempat yang gue manifest, yang gue pengen di situ, dan dikasih Ali. Jadi kayak this is the way. Yaudah akhirnya gue nggak pakai lama, terus gue bilang ke bos gue juga sedih waktu itu. Gue harus mengundurkan diri karena ya I believe ini udah jalannya kan. Itu prosesnya nggak pakai lama, terus udah menulis surat resign itu Mei 2023. Ya udah akhirnya dari situ sampai hari ini. Dan yang tadi lu sempat mention Apa? timeline terapi Terapis itu ya I am. salah satu expertise lu di situ tuh. Bener. Cerita. Karena dari 2019 setelah master prac waktu itu aku fascinate tertarik dan takjub dengan teknik namanya timeline terapi itu sendiri. Jadi menurutku ini NLP sebenarnya banyak banget tekniknya, banyak banget. Tapi satu teknik yang menurutku timeline terapi ini interesting, kenapa? Kita belajar ada past, present, dan future kan, itu garis waktu kan. Dimana garis waktu ini tuh kita semua nih nggak baik-baik saja, bohong kalau kita punya masa lalu yang indah. Nah, di situ ternyata dengan teknik itu bisa membantu orang nih untuk setidaknya merilis atau feeling better, karena masa lalu itu memang tidak bisa kita rubah, sudah kejadian. Tapi makna itu kan kita bisa makna yang lebih baik, dan supaya apa? Hari ini present day ketika ada trigger yang sama, dia tidak merespon yang sama. Jadi kalau misalkan ke-trigger dengan kondisi yang baru, ya responnya dia akan bisa senyum atau lebih bisa tenang, karena yang seharusnya dia takut, marah, benci, kesel itu akan menjadi lebih baik. Dan gak cuma present day yang dia rasakan, di future pun saat melangkah untuk mencapai goals di masa depan, mereka akan lebih tenang aja gitu. Dengan apapun yang sudah mereka rasakan, mereka udah tahu direction dan purpose life-nya nanti kedepannya seperti apa. Ya meskipun namanya manusia kan Ali, kan pasti banyak emosi yang akan kita rasakan, tapi setidaknya mereka langkah itu tuh udah jejak gitu. Jadi nggak ngambang lagi gitu. Jadi masa lalu tuh bukan sebagai mimpi buruk, tapi ya sebagai perasaan yang mereka sudah damai dan tenang untuk membawa itu ke masa kini, hari ini, atau masa depan. Kalau gue boleh tanya nih. Boleh, silahkan. Tadi gue mau tanya contoh klien tadi kan, mungkin sebelum itu lu sendiri ketika lu belajar ini, lu menerapkan ke diri lu sendiri juga mungkin masalah tertentu yang kalau misalnya lo bener untuk share kan? Bener, yes. Karena waktu prac dan master prac itu kita harus timeline terapi dengan badinya. Jadi kan mau gak mau kita juga harus merasakan kan, dua kali Ali, aku dibantu orang lain. Awalnya kan belum tahu caranya kan, sekarang udah bisa membawa diri sendiri kan, karena udah punya jam terbang untuk membawa diri sendiri. Awalnya dibantu Badi, jadi ada anak Isaac juga, jadi namanya kalau boleh sebut tuh ada Ira dari trainer Surabaya juga, itu membantu, jadi dia guide aku. Dan
sesi yang kedua waktu master track itu aku manifest yang di Five Element Ubud tuh literally I do that kayak one day gue mau banget untuk apa namanya having session di sana dan terus out itu nggak lama 2019 berarti ya agak lama sih. It takes 4 years untuk ya come true. Tapi itu ya ada jalannya menuju ke sana Ali. Tapi ya I made it. Nah, dalam konteks kayak tadi something di masa lalu yang lo lakukan timeline terapi dulu sendiri tuh misalnya apa kalau misalnya if you don't mind Oke, to I'm sharing. Karena gue sekarang I wanna living the truth. Gue dulu dibully. I think I'm not the kind of the guy that standard kayak gue. I feel the experience of bullying when I was in mulai elementary. I remember kemudian naik ke SD, SMP. Itu ya I feel those kind of bullying. Namanya juga masih anak-anak dan I don't know how to process back then, paling cuma sedih doang atau tapi how I cope back then ya dengan memperbanyak teman aja saat itu. Sampai gue di fase gue pengen membuktikan di mana gue harus lebih baik daripada orang lain back then. Jadi gue sekolah yang paling benar. Kayak gue none of privilege that I have. Gue datang dari background bokap gue guru. Jadi kayak ya udah sekolah ya harus sekolah berangkat sendiri kayak ya udah. Tapi gue mau membuat diri gue itu lebih baik. Jadi kayak somehow dengan gue bisa punya prestasi masuk sekolah yang terbaik dari SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya gue masuk namanya organisasi ISEC. Itu how I cope. I wanna see people that I have prestasi. Ya, jadi itu dan turns out I feel that I need to revisit my old times dengan timeline terapi bahwa I tell him that he's very okay now. him Lalu the younger Rama, yes. He's very okay, he's doing well, very well. That gue bisa jadi belum sempat ngomong ke dia dan I'm thankful you survive untuk those years karena I don't think you can cope karena pasti as a parent punya tugas kayak mereka juga harus membesarkan adik-adik gue kan gue nggak I'm a big family gitu pasti mereka juga dan kita dulu kan Ali tidak punya kesempatan untuk memproses itu kayak sama ya I'm thankful lately tuh mental health is very big awareness gitu. Everyone it's a privilege that everyone now tuh bisa merilis atau dapat platform untuk merilis apapun emotion yang mereka rasakan. Tapi back then tuh I don't think so we have those kind of privilege. Jadi that's why kayak dengan timeline terapi ini gue bisa living life more peacefully now karena menurut gue tadi dengan gue bertemu dengan orang lain juga atau klien tuh ternyata ya even lo anak privilege pun, anak orang kaya pun pasti ada flaws di dalam hidup atau terutama di masa lalu. Jadi yes, for me it's very helpful karena Rama yang younger di sana tuh feeling way better now. Jadi kayak karena ya no one told me ya bahwa itu bullying dan ya somehow ya masih aja kadang tuh sedih gitu. Tapi ternyata turns out ya dengan timeline terapi ini gue bisa make a peace untuk those moment in my life. Dan sebelum lo menjalani terapi itu dampak apa dampak negatifnya itu kan tadi bilang terhadap diri lo gitu. Gue bersyukur bukan distraction people. Jadi kayak sama kalau ada negative thing yang happen to life tuh kan ada dua respon kan. Ali ada yang merusak diri sendiri, ada kalau gue sih pengen menunjukkan diri sendiri sih. Jadi kayak gue sih alhamdulillah belum bisa memproses back then, tapi gue memprosesnya dengan cara gue gimana cara menunjukkan diri gue itu bisa gitu, lebih baik daripada kalian semua. That's the satisfaction that tapi secara emotion kan gue belum proses. Copingnya belum ada back then, jadi kayak gue masih ya tadi baggage itu ketika ada trigger lain tuh kadang ya akan membuat rasa sedihnya datang ya pasti gitu kan. Bullying it happen every time, every day bahkan. Dan itu apakah rasanya jadi kayak apa ya mungkin yang dari mulai emotional tapi juga mungkin bisa mengarah ke fisik jadi melelahkan gitu. Kayak merasa harus selalu trying to merasa harus proving membuktikan gitu. Kalau thankfully sih nggak ada kayak bukan gimana ya, kayak just niat aja gitu. Kayak kita sholat tuh kayak punya niat aku menjadi yang terbaik. Jadi udah dengan terbaik itu subconsciously tuh ya berarti harus belajar lebih rajin. Jadi bukan trying jadi akhirnya. Jadi udah jadi activity that I do supaya
nilai-nilai itu yang nanti diterima oleh orang tua itu ternyata wow, anaknya walaupun bukan ranking 1 tuh 5 besar di sekolah ini, bisa masuk di SMP ini, SMA ini. Jadi somehow tuh udah subconsciously juga udah nyaman gitu, nggak ada trying. Kadang kalau trying itu ketika failed itu kayak kita akan regretful banget gitu, karena itu it's just proses yang kita gagal. Tapi ini thankfully itu udah jadi satu bagian di mana integrate gitu. Tapi ya tadi emotion itu tuh ya masih ada. Jadi akhirnya feeling ketika trigger atau melihat, membaca kondisi yang sama tuh akan sedih banget gitu. Karena kita apa ya, Li, somehow ya kita mengalami itu dan thankfully gue karena life happens somehow untuk some people tuh cruel than mine gitu. Karena gue thankful ya, karena gue yakin Allah memberikan ini gue yang cuma sanggup gue, tapi bahkan buat orang lain tuh ini nggak ada apa-apanya. Mereka bahkan lebih unbearable lagi pain yang dirasakan. Jadi ya everyone I believe go to proses yang gue yakin masing-masing udah pasti sanggup, dan term and condition kontrak sama Tuhan tuh mereka udah mampu, tapi sayangnya kita lupa. Kita lupa kan dari hari pertama dilahirkan kita di wipe out. Jadi ya we have to find a way untuk to be to to find our purpose in life also, and how we ya process anything in life kan kita harus mencari kembali gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya I'm thankful kayak dengan ini tuh gue menemukan diri gue terkadang tuh terbesit kayak wah, kenapa nggak ketika gue 20-an ya atau 30-an ya, kenapa di usia gue udah 30-an gue baru bisa menemukan diri gue gitu. Karena gue dulu terlalu nyaman sih di dunia training, dan akhirnya gue merasakan bahwa passion gue tuh ngajar gitu. Terus not more than that gitu. Karena ketika gue merasakan dengan bisa membuat orang lain lebih feeling better, dan later ternyata membuat diri gue juga peaceful dan thankful. Tuhan ternyata menggunakan tangan gue ini nggak cuma untuk apa Ali ya, mengajar, tapi gue bisa menggunakannya sebagai bagian ya membantu orang untuk menyembuhkan dirinya juga dan menemukan dirinya juga lagi. Sambil minum, Mbak. Boleh. Tadi lu sempat bilang Apa? jadi terkadang kitanya aja yang lupa bahwa kita tuh bisa, kita apapun setiap Tuhan nggak akan memberikan satu situasi kalau kita tuh nggak sebetulnya nggak sama, tapi seringkali kita lupa. Yes, Kan? we are. Nah, kenapa menurut lu kita tuh sampai bisa lupa bahwa apapun situasi yang kita hadapi itu sebetulnya itu kita tuh pada dasarnya sebetulnya mampu, tapi Benar. kan beda antara mampu sama beda antara tidak mampu sama merasa tidak mampu. Yes, true. Gitu. Sering kalau ada situasi berarti Tuhan berikan untuk kepada kita, artinya itu kita mampu sebetulnya. Benar. Kitanya yang merasa nggak mampu. Benar. Kenapa kita bisa lupa sama kemampuan kita sebenarnya gitu? Life happen every day, dan pikiran kita kan sadar dan tidak sadar. Ketika pikiran sadar ini udah terlalu banyak ya, terlalu banyak kalau menurut aku ya. Terlalu banyak hal yang udah mulai dipikirin kan, saat sekolah tuh kita udah banyak PR. Terus di rumah pun kita udah harus les saat kecil ya. Terus semakin besar kita juga pertemanan, kita udah mulai punya space berteman, kemudian bersosial. Terus apa lagi ya, mulai masuk kuliah juga kita juga, jadi semakin banyak informasi yang kita diterima dan diberikan. I think ya we lost ourselves karena too much information, unless kita bisa fokus who we are tuh. Kayak gue sendiri juga baru sadar itu di usia 35 Ali. Jadi gue ya ngerti, karena kalau menurut gue it's a journey, it's a process finding who you are. Belum tentu di usia 35 kayak misalkan sebaya gue menemukan dirinya juga gitu. Atau bahkan mereka lebih early in life juga ada juga gitu. Jadi menurut gue sih masing-masing is a process of life, di mana masing-masing tuh akan melewatinya sih gitu. Karena pasti nggak akan pernah sama. Kalau gue yakin itu ya. Karena merasa mampu dan tidak mampu tadi is a process of life untuk melihatnya. Once lo menemukan ternyata oh gue mampu ternyata, tapi ya tadi nanti kan lo akan dihadapkan kondisi bahwa ikhlas pasrah dengan takdir Tuhan tuh ya tidak mudah juga gitu. Gak semudah kita ngomongin sekarang di podcast, ngomongin takdir Tuhan ya gak segampang itu. Apalagi takdirnya bukan takdir yang ini ya Ali ya, takdir yang indah misalnya, tapi ternyata buat ya Allah itu adalah indah buat kita. Kalau proses lu sendiri belajarnya gimana untuk bisa lebih
tawakal, ikhlas. Jadi gue di 2019 setelah gue mendalami ini 2023 sih ketika gue uh, setelah menyelesaikan sebagai profesional, gue kan nggak punya HRD, nggak punya orang yang akan mengirimkan yang namanya gaji setiap bulan. Jadi kan gue cuma punya angel investor gue itu Allah Subhanahu Wa Taala. The way I please him itu kan dengan cara ya how I connect with him gitu. How I connect sih menurut gue ketika ya kita nggak luput ya dengan kesalahan, tapi setidaknya gue punya cara ikhtiar yang lebih dari sholat 5 waktu dan sholat sunnah, dan gue bisa puasa Senin Kamis misalnya. Itu menurut gue tuh gue lebih mendekatkan diri dengan beliau. Dan somehow dari proses 2023 sampai hari ini tuh gue merasakan ya dekat dan sayangnya beliau tuh besar sekali, tapi dengan cara sayangnya dia tuh ternyata ya untuk menjadi diri lebih baik tuh bukan lo dikasih ini loh. Enggak, jadi lo ditempa dulu, ini ada ujian-ujian yang harus lo lewatin untuk being aware, menjadi sadar siapa diri lo dan menjadi lebih baik sih Ali. Karena gue yakin sih untuk menjadi lebih baik tuh, kalau ini pribadi gue ya, pasti ada prosesnya, nggak akan semudah itu untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu menurut gue nggak ada gitu. Ya I'm this year menurut gue 2025 nih salah satu proses untuk menjadi lebih baik lagi sih. I've been through a lot this year. Kecelakaan yang tadi gue sempat cerita di bulan Maret, atau kecelakaan di bulan Agustus ini aku harus kehilangan sahabat baik aku. Allah pasti sudah menyiapkan ya satu hal yang aku yakini untuk masuk 2026 tuh akan lebih baik lagi. Karena it's a process of life, dan 2005 ini kalau pinjam kata anak sekarang ya dor banget hidup ini, kayak baru dikasih kayak recovery. Karena aku setelah kecelakaan tuh 2 minggu sekali ke rumah sakit ahli kontrol buat ketemu dokter. Iya, gue patah di sini. Jadi patah di sini 2 minggu sekali tuh harus kontrol karena dokternya pengen memonitor apakah tulang itu udah fully bertumbuh penuh, dan akan ditanyakan apakah aktivitasnya itu udah semakin lebih baik gitu. Karena kan ini tangan kanan juga gitu. Karena pasti akan ngangkat barang atau bawa barang lebih berat, koper misalnya. Itu gimana? Itu kan dimonitor terus. Itu sampai kemarin sebelum ke Jakarta tuh masih kontrol sebenarnya. Ternyata kemarin juga ada berita bahagia yang kita terima di mid of August ini juga. Dan now I'm still processing grieving of, karena sebelumnya grieving ini aku cuma dengar dari klien, they felt before mine. Tapi dengan kalau aku boleh jujur cerita, kalau Rama yang dulu sih pasti udah jadi cowok gila, cogil. Kalau ada cewek istilah cegil ya, aku bisa jadi cogil sekali ketika kehilangan the closest people that I know. Karena proses orang kan beda-beda. Untuk Rama yang dulu nih sebelum hari ini, yang sebelum Ali ketemu tuh ya, karena Bali, I live in Bali over everything. Untuk ya merilis itu kan is our choices. Mine living in Bali selama 11 tahun sebelum gue ada di sini ya, I've been through those experience also. Tapi setelah gue di tahun 2019 merasa gue lebih punya calling, dan ternyata gue harus lebih merasakan, gue menemukan spiritual di religius Ali sebenarnya. Karena ya tadi gue bilang kedekatan gue dengan Tuhan itu karena gue gak punya HRD yang gue I'm talking itu cuma tuh nanya dia kan gitu. Jadi akhirnya gue punya kedekatan, dan untuk menjadi seorang muslim yang baik kan diharapkan kita menghindari hal-hal yang seharusnya dihindari dari situ. Jadi gue bersyukur hari ini gue udah siap memproses sebuah namanya grieving gitu. Kalau dulu sih Rama yang belum mengenal ini sih ya cowok gila sih. Gue bisa jadi di pinggir pantai having a bottle of whiskey gitu kan. Untuk gue ya proses letting go gue gitu. Tapi tersaat not, gue bisa memproses ini dengan lebih baik gitu. Ya I'm thankful, I'm terapis gitu. Jadi gue bisa tahu proses merilisnya seperti apa. Menterapi diri sendiri. Bener, menterapi diri sendiri. Karena emang dihadapkan kan, dulu kan cuma empati ya Li. Ketika mendengar misalkan klien menghadapi misalnya ada proses kematian dari orang tua, kakek dan nenek, sahabat yang mereka rasakan dekat, ya kita empati. Tapi sekarang kan I live the experience that they walk before me ya. Jadi ya I'm grateful apapun experience yang Allah kasih sampai hari ini.
Dan termasuk kita ketemu hari ini tuh, wow, that's amazing. Ya, itu udah arrangement dari beliau sih. Karena menurut gue nggak ada kebetulan, udah ditanya. Takdir tuh kan ya sudah ditulis. Hmm, Ram, Yes? sambil please sambil Iya, Beb. Eh, menarik tadi bahwa lu bilang ya lu berproses dengan Yes. mendekatkan diri. Betul, betul. Itu membantu untuk bisa lebih tawakal, bisa lebih ikhlas dengan Betul. situasi-situasi yang Yes. terjadi gitu. Iya, true. Nah, tapi seperti yang lu tadi bilang bahwa dulunya Ya. nggak seperti itu kan. Iya, we're not. Karena we live in Bali, we have to feel life to the fullest kan. Jadi kan di Bali kan ya, back then us ya, ini aku aja. Karena bisa jadi teman-teman yang lain masih merasakan bahwa ketika hidup kan harus seimbang. Seimbang. Jadi back then sih ya kita pastilah clubbing, yes. Ya doing those kind of thing, Ali, clubbing terus apa lagi ya, house party bareng. Tapi setelah ya banyak kejadian yang akhirnya lebih mendekat dan juga sahabat aku 2021 didiagnosa satu kondisi yang menurutku the meaning of joy is very different. Karena aku nggak bisa, ya sahabatku apa dengan senang sekali akan ya please go have a big life, being happy. Tapi turns out menurutku being happy that I feel gue nggak bisa apa ya. Gue juga harus berempati dengan kondisi yang dialami sahabatku saat itu. Jadi ya udah dengan kondisi ini sih I'm feeling fulfill sih dan content. Jadi happiness ini dan joy ini sih menurutku definisi joy yang baru menurut aku pribadi. Bisa jadi ke teman-teman lain sih you have to feel apa istilahnya ya balance being you being put yourself out there untuk misalkan having weekend party atau yes doing those kind of things. Tapi menurutku ini adalah this is the way I feel today gitu. Gue sekarang sudah pernah berada di sana dan how I feeling joy itu dengan gue bisa misalkan meditation. Yes, itu the way I feel joy in the morning karena dengan tahu misalkan cakra clearing misalnya ini this is how make feel joy today. Karena sekarang aku belajar hidup nggak ada yang pernah tahu. Jadi at least dengan aku memperbaiki diri sendiri nih ya hopefully I can make far to the future. Karena ya aku belajar hidup nggak ada yang pernah tahu sekali lagi. Jadi kayak yes, untuk teman-teman yang misalkan di sini pengen having fun, please go ahead. Kalau aku boleh ngasih pesan karena this is a journey. Karena aku juga punya phase having fun banget, Ali, having fun banget. Tapi ternyata kan ya kita pelan-pelan, kalau aku pribadi sih pelan-pelan dari having fun ini ada transition ke dunia yang lebih mendekat lagi dan feeling peaceful with yourself. Dan aku selalu bilang ke orang lain, ke teman-teman dekat terutama, I'm thinking dan I want this is my last life as a human. Kalau bisa sih gue nanti jadi spiritual guide aja di atas. Gue udah kalau bisa ini kalau orang Bali kalau nggak salah tuh 98 reinkarnasi, ini udah kehidupan 98 aku. I wanna be spiritual guide aja di sana nanti untuk siapapun yang akan aku guide nantinya. Ya sekarang karena being human, being human ya we have to go through again and again and again kan. Unless you know your purpose in life tuh sebenarnya apa. Ketika lo udah fulfill, I think ya gue yakin sih kita akan bisa menjadi spiritual being yang ada di sana. That's my goal anyway. Untuk ngomongin the big goal tuh itu kayak I think is enough lah. And I believe Rama sih udah pernah punya kehidupan sebelum hari ini sih. Jadi I'm on my way to make myself better and know who I am. Ketika gue ya dalam Islam nggak ada reinkarnasi sih sebenarnya, tapi kayak I'm thinking ya this is the last time as a human dan yes udah peaceful lah at least, atau kalau ada istilah reinkarnasi pun bisa jadi spiritual guide buat orang lain. Apakah bisa gue bilang kayak ini dah final choice of the kind of human that you want to live the rest of your life. Indeed, very true. Itu yang gue belum bisa temukan selama hidup gue sebelum hari ini. Terus out ya gue menemukan itu terus. Karena menurut apaan sih lo Ram gitu kan ngomong sejauh itu ya. Sekarang this kind of conversation untuk beberapa inner circle gue yang udah gue mulai membiasakan gitu. Karena somehow satu hal lagi ya tadi hidup nggak ada yang pernah kita pernah tahu berapa lama gitu. Jadi at least I wanna say what I want to say untuk people.
Setidaknya gue nanti tidak akan pernah menyesal ketika gue Oh, misalkan harus meninggalkan dunia ini for good misalnya. Tapi gue sih masih berharap masih lama ya, nggak besok. Tapi kayak it's still long long run, kan masih banyak legacy-legacy gue yang ya gue masih pengen oh. punya di masa depan juga. Nah, eh, in that case, tadi gue masih mau lanjutin sedikit Apa? aja. Karena lu tadi bilang bahwa ya sekarang lu belajar untuk ya sambil terus belajar untuk Mhm. bisa lebih akal, bisa lebih Betul, kelas. betul, betul, betul. Walaupun dulu kalau dibandingkan lu yang lebih yang dulu lah Mhm, versi yang mhm, lebih dulu, bener, bener. versi sebelum Final Choice ini gitu ya, Yes, true. itu kan nggak seperti itu. Nah, ada nggak is there any specific moment di mana kayak turning point-nya gitu, mulai mengubah cara lu melihat Hmm. em, hidup lu, melihat pilihan-pilihan hidup lu gitu. Hmm. Apakah ada situasi tertentu spesifik yang kayak mungkin nggak satu tapi salah satu yang menurut lu paling signifikan dampaknya terhadap apa turning point Ah, itu? ah. Ada, ya jadi ketika sahabat gue mengabarkan bahwa dia harus diagnose Hmm. satu illness yang menurut gue pribadi nih nggak setiap orang mudah akan melewatinya. Karena ini ya pasti balik lagi Tuhan tahu bahwa dia akan sanggup melewatinya, belum Hmm. tentu gue bisa sanggup. Ini akhirnya ya tadi merubah paradigma karena pasti ada percakapan dengan Tuhan sih kalau aku kayak kenapa Tuhan dia misalnya. Hmm. Kenapa bukan teman-teman yang lain misalnya. Jadi akhirnya ada percakapan yang menurutku I don't think I'm able to talk with the Allah dan Tuhan itu seperti diriku sekarang. Jadi kayak dari momen itu tuh akhirnya kayak kita lebih apa ya, Li, kalau konseling sama psikolog nih kayak harusnya kan seeking psikolog sama orang-orang yang aura ada orangnya gitu. Tapi Hmm. ini kayak conversation dengan Tuhan aja gitu. Hmm. Di tengah malam tuh ngobrol. Jadi kayak ya udah akhirnya tuh apa ya, Li, gue bisa menemukan kedamaian dari kadang tuh jawaban tuh nggak pernah datang dengan seketika kan. Itu seproses, oh jawabannya ini, oh ini begini dan begitu. Jadi gue senang aja gitu. Jadi ketika gue tuh nggak merasa, walaupun sebagai terapis, gue nggak merasa sendirian juga. Well, gue juga banyak teman, tapi ya tadi setidaknya tuh I have some ya apa ya, kekuatan yang menurut gue sih amazing banget sih punya. Karena I don't know, this is my privilege anyway. Hmm. Untuk punya beliau yang sampai hari ini menuntun gue sampai hari ini menjadi diri gue itu kayak it's my privilege anyway. Gue Jadi belok sedikit. boleh, boleh. Jadi momennya tadi, momen teman gue didiagnose itu kayak gue akhirnya ya mendekatkan lagi sama, karena itu menurut gue thankful gue tidak di apa istilahnya, informasi ini tidak di hari terakhirnya dia, tapi kayak gue udah very early gue udah dikasih tau. Jadi kayak gue juga selain apa ya, mendekatkan dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi juga dengan ke atas pun juga semakin dekat. Jadi akhirnya gue lebih tawakal, ikhlas dan pasrah tuh juga berproses di situ. Hmm. Karena gue dulu jujur ya as a human ya kita kan kemelekatan tuh pasti ada kan. Hmm. Ya gue sekarang sudah bisa melihat tuh semua titipan. Allah menitipkan ada orang tua, ada adik, keponakan, ada keluarga, teman, sahabatan, bahkan rumah yang kita tempati, mobil yang kita punya, apalagi anything that we have, materialistic, itu kan semua titipan. Ya, gue mulai belajar di situ. Hmm. Berserah karena kapan ini punya dia, kapanpun dia mau mengambil, silahkan diambil. Tapi turns out nggak semudah itu. Ngomongnya kayak gampang gitu, tapi ketika menjalaninya ya tetap aja kangen, nangis ya wajar gitu. Karena ya apa ya, we have the memories gitu. Misalkan kalau kita dari orang tua kan seumur hidup gitu. Kalau aku sama temennya 20 tahun. Hmm. Jadi kayak ya half of my life is Hmm. mine and half of her life is Hmm. half of my life is hers, half of her life is mine also. Jadi kayak Hmm. memori itu terlalu banyak dan gue beruntung memori itu indah semuanya, nggak ada memori berantem. Hmm. Yes, jadi kayak ya itu sih yang membuat gue apa ya lebih dekat lagi dan bertawakal dan berpasrah. Hmm. Kalau dari klien-klien lo, Yes. em, biasanya Mhm. apa isu atau challenge yang paling sering lo temukan gitu dalam proses seorang menjalani kaitannya sama juga apa
belief tertentu di bawah sadar yang mereka punya, atau kaitan mungkin nyambung sama trauma masa lalu juga Iya, yang membentuk belief itu dan betul, seterusnya. betul, betul. Tapi isu apa sih yang paling sering muncul, yang mungkin di permukaannya apa tapi bisa jadi dalamnya bisa beda juga? Bener, 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 bener. Mau sih gue akan bertanya, jadi sebelum sesi gue akan nanya apa sih goals yang lo pengen capai di sesi ini. Hmm. Kalau biasanya rapi-rapi ya, jadi biasanya nggak datang sekali. Yang datang pertama tuh biasa rapi-rapi. Jadi kebanyakan mereka tuh pengen rapi-rapi masa lalu Ali. The first session tuh rapi-rapi. Karena pasti masa lalu itu kusut, jadi mereka harus rapi-rapi dulu. Karena upbringing kita kan pasti nggak mulus, nggak ada yang upbringing yang datang dengan keluarga yang bahagia. Itu fairy tale sih atau Disney story. Jadi pasti ada upbringing nih dari di dalam rumah nih, Li. Kan bisa jadi nih ya nggak semua keluarga sih, tapi ada keluarga di mana mohon maaf ya ini cerita besarnya saja. Ya ada di sinetron tapi ternyata orang-orang ini juga mengalami. Hmm. Jadi misalkan ada kekerasan, bokapnya nggak bisa, they don't know how to express, how he know tuh cuma pakai tangan gitu. Jadi dia tumbuh dengan ya tangan ini ada di bagian tubuh anak ini misalnya, atau dia nggak tahu cara ekspres, taunya cuma bentak, teriak. Padahal kan sebagai anak kan kayak we longing for love, untuk dapat cinta tanpa syarat dari orang tua kita. Terus they face selainnya bentakan, kemudian dari upbringing tuh biasanya either bapak atau ibu yang sibuk kerja dan akhirnya mereka nggak punya pengalaman yang dekat dengan kedua orang tua, dan akhirnya mereka ya punya father and mother issue yang mereka harus rasakan saat dewasa, atau pengalaman di luar rumah. Jadi ketika di luar rumah tuh yang ada yang namanya molested misalnya yang dialami ketika di luar rumah di sekolah. Ada apa tadi? Molested jadi apa sih istilahnya, Li? Apa sih, pelecehan ya? Oh, Iya, pelecehan. Jadi pelecehan yang mereka alami di luar rumah kan, terkadang tuh kita orang tua kan ya taunya anaknya sekolah atau masuk institusi agama untuk selama beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun. Tapi turns out ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, dan itu juga membekas di pikiran bawah sadarnya sampai hari ini. Atau bahkan ada yang the worst of the worst ada sih. Jadi kayak somehow ya life happens dan old trauma tuh masih ada somehow. What I do, somehow they already experience yang namanya konsultasi atau konseling ke psikolog. That's very good, I'm happy. Ke psikiater, I'm happy. Somehow mereka kan secara sadar tuh ngobrol sama psikolog, konseling, psikiater juga secara sadar dan memberikan resep obat. I'm happy. Dan tugas gue tuh secara bawah sadar. Bukan sebagai hipnoterapi. Kalau hipnoterapi kan takes a while ya, 3 jam proses untuk go through ya. I do myself with timeline terapi dengan proses ya 90 menit sih untuk mereka. Jadi yang mereka di sini gue bantu supaya tadi memberi makna baru dari kejadian-kejadian yang mereka alami di masa lalu itu. Dari bullying, kemudian ya ada pelecehan seksual, kekerasan yang dihadapi ketika mereka kecil. Terus juga case-case yang menurut aku sih yang aku nggak bisa terima ya, tapi mereka ternyata ya kuat untuk menghadapi itu semua. Yes. Dan biasanya kalau dalam konteks masa sekarangnya mereka saat luka itu belum sembuh ya, trauma itu belum sembuh, bentuk tadi kalau gue bilang dalam tanda kutip gejalanya di permukaan itu apa, bahwa isunya mungkin apa bukan isu akarnya mungkin kayak misalnya True. ada perlakuan, ada kekerasan saat masih kecil, Yes. baik itu fisik maupun verbal, verbal, benar. atau kayak Daddy isu, mami isu, ya atau abandonment isu. Yes, true, very true. Nah kayak misalnya enggak, orang tuanya nggak pernah hadir, Benar. kan akarnya bisa berbeda-beda. Yes, very true. Akarnya bisa tapi di masa depan saat dia udah tumbuh dewasa itu bentuk Oke, noted. Ngerti, paham banget. jadi seperti apa gitu. Contoh kalau punya contoh yang kelihatan tuh nggak gampang percaya sama orang. Kenapa sih pacaran kok turnovernya tuh tinggi banget, jadi kayak punya banyak pacar tapi kayak nggak bisa lama gitu.
Terus digali itu ternyata ada experience ya. Oh ternyata dari masa lalu tuh ternyata nggak punya pleasant experience yang sama namanya seorang ayah gitu. Jadi kayak dia nggak punya pengalaman yang namanya loving experience. Jadi ketika punya pacar ini tuh ya udah it's like apa ya? Pacarnya sebagai alat gitu. Mas apa ya? How do I say? Jadi kayak ya putus itu hal yang biasa. It's a normal for her kayak punya have a plenty of boyfriend itu bukan connection-nya nggak ada gitu. Jadi cuma apa ya? Orangnya aja punyaan aja gitu. Tapi secara deep supposedly kan kalau pacaran kan getting to know each other, kayak having deep apa ya relationship, supposedly kan. Tapi ini tuh nggak ada deep connection itu nggak ada, nggak not there gitu. Terus setelah kita gali ya memang akarnya di sana. Jadi Gitu. meskipun kalau kita nggak misalnya ada orang yang di permukaan bentuknya dia sering sulit percaya sama orang, Yes. nggak selalu pasti akarnya sama seperti Sesapa, itu. bener. Tapi biasanya Turns out, ketika digali. ada hal seperti itu biasanya ada kaitan sama masa lalu lah. Yes, benar. Gitu ya. Betul. Karena kan itu rekaman memori kan Ali ya. Jadi kayak who we are today kan itu rekaman dari masa lalu kita kan. How we respond itu kan semua dari rekaman masa lalu kita. Karena kan respon itu kan bisa positif dan negatif kan untuk menghadapi hidup ini kan. Ya ada neutral sih sebenarnya. Tapi ya most of people like tadi ya merasakan kalau hal yang negatif itu pasti impact-nya pun juga bukan respon yang lebih. Karena kalau menurut gue ketika loving feeling yang didapatkan tuh pasti gue yakin dengan kondisi sekarang sih mereka akan feeling love, feeling whole. Nah, somehow untuk certain of people ini dengan generational trauma terutama mereka mau contoh gue belum nggak bisa ngasih contoh sih karena it's confidential, tapi setidaknya gue bisa menceritakan bahwa anak-anak ini tuh feeling unloved. Karena generational trauma ini rootnya tuh sudah mengakar buat mereka, akhirnya ada supposedly they feel love, ada something happen in their life, love ini tuh yang harusnya kita bisa fully receive, nggak jadi fully receive, karena something happen in their life. Jadi literally they need feel love today, dan akhirnya sekarang kan nggak bisa memberikan itu semuanya karena mereka masih di sini belum selesai. Kalau sekarang udah diselesaikan kan they can accept everyone yang akan memberikan cintanya kepada dia, karena masih ada apa ya tadi trust issue yang gue belum bisa yakin kepada siapapun yang gue bisa buka diri gue. Tapi once udah bisa kita thank you to her or him back then ya, this is ya life that we have go to together gitu kan, dengan orang tuanya misalnya atau dengan siapapun di sana. Ketika they make a peace with themselves ya sekarang as a present day ya they can make a peace, dan saat mereka ketemu orang yang baru ya mereka akan pelan-pelan membuka diri dan ya tadi menerima cinta yang seharusnya mereka layak terima gitu. Kadang kan mereka feeling kayak I don't deserve love somehow. Itu yang gue kadang tuh juga wow, life happen that way gitu for some people. Dan tadi lo bilang bahwa kita ini kan terbentuk dari masa lalu kita gitu ya. Of course. Dan We are. gue memastikan mau menyambungkan sama apa yang aku sampaikan di awal obrolan kita ini bahwa kejadian ini kan nggak berubah tapi maknanya bisa berubah. Bisa berubah, Artinya benar. bahwa kita ini terbentuk dari kejadian masa lalu ini bukan terbentuk hanya dari apa yang terjadinya, Betul. tapi terbentuk dari makna yang kita berikan pada kejadian hari itu, pada kejadian di saat dulu itu gitu, yes, correct. Setiap kali arti kaitannya apakah bisa gue bilang bahwa kaitannya ini juga dengan apa ya ability atau kemampuan kita dalam memberi makna. That's true. Dimana mungkin waktu dulu kita belum betul. sejago itu itu gitu. Correct. Setuju. Karena kita belum punya wisdom kali. Yeah, right. Kita masih kecil ya, anak umur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun let's say. Wisdom dari mana untuk memberikan makna itu, right? Iya. Tapi setelah kita gue sih bersyukur yang datang ke gue sih udah punya wisdom ya. Ya agak susah kalau dia kayak nggak ngerti Rama kan, gue nggak punya wisdom dalam hidup gue, itu agak lebih susah lagi. Tapi gue thankful yang datang ke gue tuh ketika gue minta untuk memberikan wisdom di kejadian itu, they capable untuk ngomong apa yang pengen mereka ngomong untuk kejadian itu. Karena sebagai manusia kan kita being observant kan. Kecuali kayak
being introvert dan nggak observer agak susah lagi gitu kan. Tapi as a human yang kita sebagai makhluk sosial yang being observant tuh harusnya mereka ya akan bisa memberikan kata-kata lah, kalau nggak bisa wisdom setidaknya ada kata-kata apa yang bisa diterima orang anak itu Hmm. di hari itu supaya dia feeling feeling lighter atau better. Hmm. Mm-mm. Dan apakah salah satu prosesnya, bayangan gue nih, apalagi kalau kaitannya sama masa lalu Mm-mm. yang berhubungan dengan orang lain, Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Maybe I'm wrong, makanya gue tanya Let's salah satu bentuk prosesnya selain memaknainya kejadiannya dengan berbeda, gitu betul ya, betul tanpa membenarkan kejadiannya jika itu ada perbuatan, tanpa membenarkan perbuatan buruk orang Yes. yang Very true. dilakukan oleh orang lain, Very gitu ya. true. Agree. Cuma hanya Memaknai berbeda. berbeda aja gitu kan. Betul. Nah, selain itu, selain dalam konteks memaknai dengan berbeda, apakah juga ada bentuk-bentuknya memaafkan, Ya, apalagi I know. kaitannya I know. sama orang gitu. True. Untuk maaf, I never push people untuk meminta maaf atau memberi maaf. Karena itu comes from within. Jadi bukan buat orang lain dulu deh, buat diri sendiri kadang. Yes. Jadi meminta maaf ke diri sendiri dulu gitu. Jadi as client, do whatever you feel good about yourself. Kalau lo merasa baik dengan memberi maaf atau meminta maaf, please. Karena terus kalau aku pribadi, Li, maaf ini tuh something to earn sih untuk dari orang lain. Jadi kalau nggak semudah itu memberi maaf, apalagi dengan luka yang sedalam itu. Jadi setidaknya memaknai dulu buat diri sendiri. Apakah nanti dia mau memberi atau meminta, aku sih udah serahkan ke klien. I never push people to do that. Karena itu haknya dia sih 100% fully. Karena we cannot force to do that untuk orang lain sih. Bisa nggak orang misalnya Apa? fully sembuh secara betul-betul gitu ya dari sebuah trauma Ngotot. kaitannya sama orang lain, Betul. gitu ya, secara genuine udah betul-betul sembuh, tapi dia masih belum memaafkan hal tertentu dari kejadian itu. For me, apa yang aku observasi dari orang-orang ini itu proses. Jadi maaf ini bahkan setelah selesai session pun, Idul Fitri pun juga belum tentu memberikan maaf untuk dia, tapi dia tetap feeling better about himself or herself. Jadi is a process si Ali. Iya, betul. Maksud gue, memaafkan it's a process. True. Pertanyaan tadi itu, Sorry. apakah possible atau tidak Oh, okay. gitu, Okay. bahwa jika kita belum, misalnya memang jika part of healingnya itu Yes. ada unsur memaafkannya gitu. I see. Jadi sebenarnya untuk unsur memaafkan ini kan kalau gue pribadi proses journey for them kan. Tapi setidaknya ketika mereka udah kalau gue melihat mereka feeling better dan mereka menemukan tadi makna dari kejadian itu, dan ternyata mereka akhirnya tersadarkan bahwa okay, I give a chance them untuk yes. Karena somehow tuh for them ada yang bisa during the session ada tuh langsung on the spot, tapi ada juga yang it takes time tuh tapi it's very possible untuk them to open their heart tuh ada, Ali. Karena as a human kan kita diajarkan sebagai bentuk welas asih, karena kasih sayang Tuhan tuh kan cinta yang tanpa batas. Tapi kita kan banyak yang belum mengerti bahwa kita sebenarnya juga bisa memberikan cinta tanpa batas itu. Tapi sayangnya ada satu kejadian yang membuat cinta tanpa batasnya masih tertutup kan. Akhirnya ya cinta itu belum terbuka dan maaf ini belum keluar juga ada. Tapi sih gue percaya sih it's a process of life. Ketika dia sudah bisa menemukan tadi arti dan makna dari hidupnya dia dan saatnya dia memberi maaf sih, yes. Dia akan willingly dengan membuka pintu hatinya untuk memberi maaf. Kalau misalnya case-case di sini yang case yang deep wound ya. Karena deep wound ini kan gue ngerti sih. Jadi tugas gue sih I'm grateful untuk ada buat mereka, menemani mereka. Dan suatu saat sih nanti mereka pasti akan gue sih yakin akan membuka diri as a
makhluk yang diberikan kesadaran dan tahu bahwa kita tuh Tuhan aja memberikan cinta tanpa batas buat kita dan we have to do the same thing supposedly. Jadi kalau gue lihat tadi memang betul, apa konteks maafkan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipaksakan kan. Agree. Dan dari orang ke orang, dan baik orangnya maupun kejadian yang dialaminya pasti punya dampak terhadap proses pemaafan itu sendiri. Itu benar. kan. Tapi jadi salah satu yang gue lihat dari apa yang lo sampaikan tadi, dalam konteks berproses untuk memaknai kejadian masa lalunya dengan berbeda, Iya, ketika itu berjalan dengan baik meskipun berproses bertahap betul, saja itu prosesnya, betul. itu nantinya akan membuka ruang Iya, untuk iya, proses pemaafan itu bisa betul, terjadi tanpa betul. harus dipaksakan. Exactly, agree with you. Ya. Mm-mm. This is so interesting, so interesting. Kalau lu jalan ini sekarang, so ke depannya what's your dream? My dream sebenarnya kalau ya how I have one day sih pengen punya, kalau yang near future aja ya, untuk accessible healing process untuk for everyone sih sebenarnya, itu aja dulu. Karena menurut gue healing sih very luxurious for some people. Kalau bisa itu accessible for everyone, why not gitu. Itu dulu, karena I don't wanna spill, takut yang namanya evil eyes. Atau yes, jadi kayak gitu dulu sih, kayak accessible healing for everyone. Itu aja dulu. Karena menurut gue dengan lebih accessible, kayak udah banyak sih dari dunia di profesional pun juga lebih gampang gitu metode platform mereka. Gue juga pengen ini lebih accessible for everyone juga. Jadi kayak they can so many feeling better, itu kan ya kita punya community juga akan lebih lebih, menurut gue lebih eling lagi dan lebih sadar lagi sih. Karena menurut gue tahun depan 2026 tuh emang tahun udah frekuensinya udah berbeda aja. Kayak tahun ini kan kalau di numerologi kan 2025 ya. Angkanya 9. Ini tahun penutupan nih. Jadi semua karma kita yang belum selesai harus diselesaikan. Pembelajaran kita yang belum selesai diselesaikan juga sih ya. It's a closing cycle to 2025 ya. Ada nggak Apa? ada hal yang menurut lu penting untuk lo sampaikan untuk siapapun ini, Sure. tetapi belum lo sampaikan karena gue belum nanya? Alright. Is there anything gitu? Kalau gue pribadi sih, if you feel weight about yourself, jadi ketika ada life happens, sure, you can reach out others, entah itu ya teman, harusnya sih profesional ya harusnya, tapi ketika orang ini tidak punya akses ke profesional misalnya karena biaya misalnya, kan terkadang kan nggak semua orang bisa membayar yang namanya fee untuk counseling itu tadi. Terus apalagi ya, kadang tuh akhirnya mereka pendam sendiri. Please feel free research about emotional release. Karena di YouTube tuh sekarang banyak banget namanya emotional release. Caranya bagaimana tuh bisa banget diduplikat untuk diri kita sendiri. Jadi supaya apa ya tadi, untuk facing, karena kita kan tidak hidup sendiri Ali ya. Kita tuh makhluk sosial. Ketika hidup di rumah tuh ada bapak, ibu, kakak, adik. Ketika kita punya masalah nih misalnya, pasti kita akan ya mau nggak mau kan respon kita akan kepada juga orang tua atau keluarga yang ada di rumah itu gitu. Saat mereka mereka tidak tahu apa yang kita rasakan gitu kan, mereka pasti juga, misalnya nih kita punya masalah di kantor, let's say di kantor nih ada permasalahan pekerjaan di kantor yang membuat kita tuh nggak bisa tidur, anxiety, depression misalkan, karena ya permasalahan di kantor. Di rumah kan pasti istri melihat atau orang tua yang ada di rumah, kok kenapa anakku nggak bisa ceria ya, cheerful ya, kok diem aja gitu kan, ada apa nih dengan anak saya gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi nggak ada salahnya memberitahu dengan kondisi kita kepada orang lain sih. Tapi for some memilih untuk diam gitu kan. Karena ya belum tentu acceptance orang-orang ini tuh akan menjadi respon yang baik. Kadang kan orang tuh takut karena dijudge kan kadang-kadang. Apaan sih gitu aja gitu kan. Tapi untuk ya kalau bisa sih ya express yourself. Karena menurut gue pribadi, what I'm feeling right now, dan sahabat aku yang udah tidak ada dengan umur yang udah nggak ada ini, kayak express yourself gitu. Tell yourself what you feeling to others sih. Even though it's somehow kita nggak pede atau shameful what happened to us, ya just find a way to release your emotion atau mengurai
keruwetan pikiran itu dengan orang lain sih, kalau aku pribadi boleh berbagi, karena it's very matter sih sekarang. Karena kalau emotional release nggak dilakukan, takutnya manifestasi ke badan, Hmm. mulailah kayak ya sakit-sakit yang dirasakan badan ini. Jadi ya, untuk avoid that, karena aku pribadi Ali kayak lebih baik kita sehat secara jasmani dan rohani daripada ya harus ke dokter setiap ya saat untuk asking for medicine atau ke psikolog atau psikiater. Kayak kalau bisa sih nggak perlu gitu, tapi ya kalau bisa ya sehat terus aja gitu. Karena sebenarnya kan caranya banyak gitu. Jadi find a way to find yourself healthy mentally and physically. Itu sih Ali. Kalau memang perlu kita-kita nih, Mbak Bali dan saya ya boleh banget. Kalau itu udah cara yang mereka harus perlukan gitu. Tapi at least you know how to manage your physical and your Hmm. mental health that you have. Tuh. Nah, kalau buat yang mereka butuh bantuan lo ini reach out-nya kemana? Jadi how can they contact you ke Oke, apa platform-platform oke, itu apa aja? siap. Bisa langsung ke Instagram, biasanya itu udah ada WhatsApp number juga. Jadi @ramakristian itu adalah platform yang aku pakai sampai hari ini sih. Jadi itu bisa reach out dari situ. Apa Christian Yes, ya. @ramakristian. Yang di video ini tadi juga Siap. namanya di saat namanya Rama muncul udah ada IG juga, dan di deskripsi video ini kita akan masukkan juga. Thank you, Lu Ali. bisa langsung reach out ke Rama langsung. Sure. Dan man, how do you feel? I'm doing good. Jadi somehow gue grateful I have so many friends that I have now. Karena dengan gue kan harusnya di sini sebagai proses bela sungkawa kepada Hmm. sahabat gue, dan turns out gue bisa ketemu banyak orang dan diberikan kemudahan, dan termasuk hari ini tuh Hmm. amazing banget. Tuhan tuh udah I don't know. This is the way I proses. Karena kalau jujur, kalau tadi banyak bilang ke teman-teman juga, this is how I cope with the situation dengan cerita, karena aku orangnya emang suka cerita dan juga ekspresif. Jadi Hmm. I'm thankful. Somehow untuk some people kan looking for supporting group like grieving group yang mereka bisa bercerita tentang Hmm. proses, dan I'm thankful to have ya everyone here untuk prosesnya. Jadi bless, I can tell what I have to tell to others, dan juga I know karena sebagai terapis juga sudah punya tahu caranya untuk merilis itu saja. So I'm feeling grateful today. Yes, karena ya you can feel my energy kalau misalkan Ali bisa membaca energi atau feeling those energi. Sangat-sangat terasa, dan bahkan insya Allah bukan cuman gue doang yang merasakan, Mas Irwan yang di balik kamera juga Sure. merasakan, dan insya Allah siapapun yang sedang nonton ini, Ya, menyimak ini, benar. mungkin di waktu yang berbeda, Betul insya sekali. Allah juga tetap bisa merasakan. Siap. Dan yes, gue sangat-sangat merasa grateful juga, bersyukur juga Yup, kita bisa betul. ngobrolin, dan lo Siap. share pengalaman lo, share Yes. Pengetahuan lo, share Siap. wisdom lo. Siap. So terima kasih banyak. Sama-sama Ali atas waktunya juga. Bukan yang terakhir ya. No, ini somehow I'm grateful Yes. to have So you in your podcast. thank you banget, man. Sama-sama. Buat teman-teman juga, thank you udah nyimak sampai sini. Semoga bermanfaat dan Amin. semoga dimanfaatkan. Amin. Ketemu di episode Amin. berikutnya. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya.